kadang-kadang ya kita melihat ada beberapa perguruan tinggi negeri atau kementerian atau apapun badan publik itu dia tidak informatif. Orang selalu mengatakan kok dia tidak informatif ya. Wah ini kadang-kadang kalau tidak informatif dia pasti ada yang disembunyikan ini. Jadi AI itu harus dimaknai dia tuh sebagai alat bantu. Dia bukan pemutus. Dia bukan yang bisa mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan itu tetap yang namanya manusia. Seperti apa tipsnya agar tahu informasi itu boleh dibuka atau tidak gitu? Apakah ada ciri-cirinya atau seperti apa gitu Pak? Jadi badan publik dalam hal ini Kementerian Hukum harus mengumumkan mana-mana saja DIP dan mana-mana saja DIK. Dari situ masyarakat pasti tahu. Oh, daftar informasi yang dikecualikan apa. Sudah cukup ya dari situ saja. Dari situ, tapi misalnya ada badan publik yang LHKPN dikecualikan lah. Dia bisa melihat loh di kementerian lain tidak dikecualikan. Kok ini dikecualikan? Mengutip sebuah ungkapan, kepercayaan dibangun dari keterbukaan. Nah, apakah artinya keterbukaan itu harus membuka semuanya atau justru kebijaksanaannya kita bisa memilih ya mana yang harus dibuka dan mana yang harus dijaga. Kita akan bahas ini di podcast WhatsApp Fotonya Hukum Menyapa. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio ada Pak Doni Yosdiantoro, Ketua Komisi Informasi Pusat, dan juga ada Pak Ronald Lumbun, ex officio PPID Kementerian Hukum. Saya langsung saja ke Pak Doni. Pak Doni, kalau sebuah informasi itu ditolak untuk disampaikan, nah sebenarnya yang diuji ini siapa Pak? Hak warga negara atau negaranya kira-kira? Jadi pertanyaannya itu adalah yang diuji siapa, negara atau warga negaranya. Yang diuji itu dua-duanya. Karena apa? Karena sebenarnya informasi publik itu kan harusnya informasi yang diberikan kepada publik. Ya. Jadi yang memberikan informasi itu badan publik, yang menerima informasi itu publik. Ya. Jadi di sini saya selalu mengutip ada 4A, ya, ada availability, informasi harus ada dulu. Kalau yang mau diberikan tidak ada, ya kan percuma. Kalau tidak ada informasinya jangan terus dimanipulasi, ya kan. Informasi itu kan dari data itu kan dari fakta. Artinya informasi yang benar harus berdasarkan data yang betul. Data yang betul juga harus berdasarkan fakta yang benar, ya. Jangan dimanipulasi. Lalu sebenarnya apa informasi yang paling berguna ya atau bermanfaat dalam demokrasi, khususnya KIP selama ini andil di dalamnya seperti apa? Jadi begini, KIP Komisi Informasi Pusat ini masuk dalam rumpun lembaga non-struktural. Ya. Jadi dengan lembaga non-struktural ini tentunya kita juga terikat dengan good governance. Ya, good governance. Nah, KIP ini harus juga mengikuti, KIP ini juga harus patuh terhadap Undang-Undang 14 2008, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Jadi kalau ditanya Komisi Informasi tugasnya apa, harus patuh kemana? Tugas kita itu hanya dua. Satu, menetapkan standar layanan, ya, informasi publik kepada badan publik. Yang kedua, menyelesaikan sengketa. Kalau layanan ya standar layanan informasi publik ya, berikanlah informasi publik kepada publik sesuai dengan Undang-Undang 14 2008. Dan ini tidak hanya dijamin oleh Undang-Undang 14 2008, tapi juga di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F. Saya selalu mengatakan bahwa ini tidak hanya dijamin oleh legislasi tapi oleh konstitusi. Konstitusi itu undang-undang paling tinggi, makanya ada Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Kemudian diturunkan lagi dalam bentuk regulasi. Regulasinya itu peraturan komisi. Peraturan komisi ini kalau di Pak Ronald ini peraturan menteri. Baik. Nah ini sudah disenggol dikit ya Pak Ronald sama Pak Doni mengenai lembaga negara juga lembaga pemerintahan gitu. Kalau Kementerian Hukum sendiri lebih susah mana, menjaga rahasia negara atau membangun kepercayaan publik? Tentunya membangun kepercayaan publik ya. Karena kalau menjaga kerahasiaan negara itu sudah ada pakemnya, peraturan perundang-undangan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi menjaga trust publik itu jauh lebih sulit saya rasa dibandingkan tadi menjaga kerahasiaan negara itu sendiri. Upayanya apa Pak selama ini Kementerian Hukum untuk menjaga itu? Sudah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Hukum sebetulnya dalam menjadikan Kementerian Hukum itu sebagai badan publik yang sangat terbuka,
Ya, yang pertama tentunya berbagai kanal kita miliki. Ya, yang pertama kita memiliki situs, tentunya ada di situs Kementerian Hukum www.kemenkum.go.id, dan kemudian juga platform berbagai media sosial. Kita bisa menerima masukan dari publik, dan kemudian juga PPID yang terkait dengan Komisi Informasi Pusat. Tentunya kami juga menerima berbagai layanan untuk melayani publik, dan kemudian juga yang terakhir adalah acara Pasti Ada Solusi. Termasuk ini, termasuk acara kita ini podcast WhatsApp Kementerian Hukum juga merupakan salah satu bagian upaya dari Kementerian Hukum untuk menjadi badan publik yang lebih terbuka. Dan kemudian yang terakhir, yang terbaru, yang diinisiasi oleh Pak Menteri Hukum, yaitu acara Pasti Ada Solusi yang digelar setiap hari Jumat pagi di Geraha Kementerian Hukum itu sendiri. Mungkin itu, Pak, beberapa. Juga menjadi fasilitas ya, Pak, ya, di Ya. Kementerian Hukum ini untuk bisa ya menjalin hubungan atau silaturahim dengan masyarakat luas. Yes. Sesuai dengan tupoksinya, Ya, melayani untuk masyarakat. betul gitu. sekali. Saya mau kembali ke Pak Doni. Pak Doni, kalau bicara tentang bagaimana informasi itu banyak yang ditanyakan oleh masyarakat ke lembaga pemerintah gitu ya, Pak, ya. Apakah artinya ini menjadi suatu hal yang baik dengan adanya informasi yang banyak ditanyakan, atau justru menjadi penurunan kepercayaan publik kepada pemerintah? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ronald bahwa kepercayaan dari publik itu sangat penting. Karena dengan adanya kepercayaan publik, penetrasi apapun yang dilakukan oleh badan publik akan menjadi mudah. Oke. Kan itu. Kalau ada kepercayaan yang tinggi di publik menaruh harapan besar terhadap badan publik, semuanya akan menjadi mudah. Itu kuncinya. Nah, kalau di sengketa di dalam KIP sendiri, rata-rata tren dari 5 tahun ini apa saja? Oh, kalau tren itu kan ada pertanahan. Yang paling tinggi masih didominasi pertanahan, kemudian ada keuangan, kemudian di bawah keuangan ada kebijakan, ada hukum, dan sebagainya. Nah, ini ada cerita menarik bahwa pada waktu kita ini viral masalah ijazah kemarin, ya. Jadi pada waktu ijazah itu kami kan viral itu, ya, pada waktu dengan KPU. Padahal kami itu tidak menentukan itu asli atau tidak. Yang kami sampaikan hanya membuka atau menutup. Tapi karena viral, masyarakat tahu bahwa Komisi Informasi jadi terkenal. Saking terkenalnya itu banyak ibu-ibu, bapak-bapak ya datang ke kantor kami menanyakan, itu kalau ATM-nya suami atau ATM istri itu termasuk keterbukaan informasi nggak gitu. Itu Macam-macam ya, Pak. ATM. Terus kemudian kalau ini handphone Boleh dicek gitu, boleh nggak dicek gitu ya. Terpaksa kami juga menjelaskan antara privat sama publik gitu. Kalau publik itu non excludable, non rivalry, tidak boleh dihalang-halangi. Nah, kalau suami istri ya tergantung kesepakatan berdua. Jadi itu memang kemarin ada beberapa momentum-momentum yang membuat kami ini dikenal. Nah. Baik, kalau dari Kementerian Hukum sendiri, Pak Ronald, bagaimana sih cara Kementerian Hukum yang untuk bisa berada di jalan yang baik terkait keterbukaan informasi? Ya, puji syukur 4 tahun berturut-turut ini, ya, kami Kementerian Hukum selalu mendapatkan predikat sebagai badan publik yang terbuka informatif. Ya, itu tentunya semua tidak terlepas dari komitmen pimpinan, Mbak. Itu yang paling penting. Ya. Dan kemudian di Kementerian Hukum itu seluruhnya, mulai dari Pak Menteri selaku pimpinan badan publik sampai dengan PPID, atasan PPID Pak Sekjen, dan kemudian kami sendiri sebagai PPID Kementerian Hukum, sampai dengan para PPID yang ada di unit kerja eselon 1 dan UPT termasuk, itu betul-betul harus satu suara. Sehingga mendukung keterbukaan informasi publik yang ada di Kementerian Hukum. Nah, itulah yang membuat kami Kementerian Hukum itu bisa menjadi badan publik yang terbuka dan informatif. Baik, sudah sangat komprehensif yang dilakukan ya. Mungkin kita bicara dengan seperti yang di Kementerian Hukum ini, kita mungkin lebih gampang bicara dengan badan publik yang sudah informatif gitu kan. Karena sekarang ini ya, Pak, ya? Seperti contohnya sekarang tadi kan kita dengar sendiri kan, ada PPID, ada atasan PPID, dan komitmen itu. Tapi betul tadi disampaikan oleh Kementerian Hukum bahwa kalau kita bicara keterbukaan informasi publik itu kita bicara top down.
Kita tidak bicara bottom up. Bottom up memang mengikuti, tapi yang paling penting top down. Jadi kalau memang pimpinan-pimpinan badan publiknya itu sudah terbuka, ya, biasanya semuanya lancar. Ya, karena apa? Karena pasti ya saya selalu melihat dia tidak hanya hadir, ya, ini kan kehadiran, tapi dia paham. Dia tidak hanya paham, tapi dia terlibat. Dia tidak hanya terlibat, tapi dia mendukung dan ujung-ujungnya komitmen. Itu kuncinya. Kuncinya di situ. Baik. Doni, kalau kan kita sudah ada artificial intelligence ya Pak ya. Kalau AI ini sudah bisa menjawab semua apa yang ditanyakan gitu. Masih perlukah pemerintah ini membuka informasi kepada masyarakat? Ingat cara untuk proses informasi lumayan panjang. Jadi AI itu harus dimaknai dia tuh sebagai alat bantu. Dia bukan pemutus. Dia bukan yang bisa mengambil keputusan. Yang mengambil keputusan itu tetap yang namanya manusia. Ya. Jadi kalau kami menempatkan AI itu sebagai alat bantu kami. Dan kami sudah mencoba juga di Monef kami kemarin pakai AI Tree, ya, kami bekerja sama dengan pihak luar. Tapi memang di semua kementerian itu problemnya itu sumber daya manusia. Ya. Jadi kita ini selalu dihadapkan pada sumber daya manusia dan itu juga sumber daya manusia di Komisi Informasi Pusat. Yang kedua itu adalah untuk membakukan semuanya itu kan butuh effort juga, upaya. Yang ketiga tentunya juga harus ada, ini kan sesuatu yang sebelumnya belum tidak ada menjadi ada. Artinya kalau yang sebelumnya tidak ada menjadi ada itu ya harus dilengkapi dengan aturan-aturan hukum, ya. Di Kementerian Hukum ini juga harus siap itu. Artinya apa? Artinya hal-hal yang nantinya itu tidak hal-hal yang akan terjadi harus diantisipasi karena ini AI, ya. Seperti ada beberapa contoh itu algoritma udah dipertanyakan ini dengan sistem penerimaan mahasiswa baru atau contoh dilema AI gitu. Pada waktu itu kami mencoba dengan AI Monef karena apa? Karena tadi efisiensi, ya. Biasanya verifikator kami berjam-jam tuh ya Pak. Iya, jadi karena sumber daya manusia. Jadi ini Mbak April yang memang harus kita benahi juga, ya. Jadi sumber daya manusia kemudian kita harus dibakukan, ya, bakukan hal-hal tertentu kan harus ada dibakukan dan itu kan perlu effort, ya. Perlu ada regulasi khusus tidak Pak untuk ya mungkin pemanfaatan AI ini di lembaga pemerintah? Harus, menurut saya harus gitu, ya. Kalau aturan-aturan Kementerian Hukum yang harus mengantisipasi artificial intelligence. Sudah ada belum Pak Ronald mengenai hal tersebut atau sedang digodok? Ya, sedang dipersiapkan terus memang terkait dengan khususnya layanan-layanan yang ada di Kementerian Hukum. Tapi yang jelas komitmen dari Kementerian Hukum tetap untuk melayani publik menjadi lebih baik. Termasuk terbatas pada penggunaan AI. Iya. Karena memang tidak dipungkiri kalau penggunaan AI itu membantu sekali ya. Jadi hal-hal yang mungkin pertanyaan template tadi yang bisa ditanyakan berulang kepada masyarakat ke pemerintah atau badan bisa terjawab dengan otomatis tanpa harus ada tambahan waktu gitu. Namun pertanyaannya mungkin juga yang nonton juga bertanya-tanya, kalau AI digunakan ini kira-kira yang mengawasi siapa gitu ya. Kalau dari KIP sendiri berpendapat seperti apa Pak? Bahkan kan seperti yang di Jatim itu kan tadi audit kan AI tersebut algoritmanya. Nah, apakah itu mungkin atau seperti apa? Kalau memang mau diaudit, saya itu selalu kami ini selalu mengatakan yang mengaudit siapa. Yang mengaudit ini kan juga harus punya kompetensi untuk mengaudit sesuatu. Aturannya ada tidak. Jadi ini saya sampaikan ya pada waktu orang mengatakan bahwa mohon maaf ya, ini ada satu contoh, saya pakai contoh-contoh supaya gampang. Ada satu pihak mengatakan bahwa sebagai orang yang mengumpulkan salinan ijazah, Anda tidak harus melakukan verifikasi administratif saja. Harus melakukan verifikasi faktual dong terhadap ijazah misalnya. Ya, kami sebagai pihak itu kami tanya dulu, Anda ada nggak aturan melakukan verifikasi faktual? Nggak ada lah. Kalau nggak ada ya harus ada dulu. Jadi hati-hati juga kalau kita misalnya ada algoritma yang dilaporkan ke kami misalnya, dia termohonnya siapa dulu? Kami tanya termohonnya dulu. Termohonnya belum ada aturan-aturannya, terus bagaimana? Nah, kan artinya tadi kembali ke Kementerian Hukum. Nah, Kementerian Hukum ini kan sinkronisasi semua peraturan kan ada di sini. Ya, jadi kami pun mau peraturan
dari lembaga negara, mau peraturan dari lembaga pemerintah yang lain, sinkronisasinya ada di sini lah. Kami pesan ini di sini. Ya tadi AI ini hati-hati, AI ini harus masuk dalam klausal itu. Yang kedua ya jangan lupa itu keterbukaan informasi publik itu harus selalu didengungkan. Itu didengungkan misalnya keterbukaan informasi publik katakanlah ya polisi katanya. Polisi ini kan kami selalu melihat ada sarana dan prasarananya saja. Prasarana tidak hanya sarana, ada PPID, ada kantor yang bisa dilihat dengan mata, tapi ada beberapa prasarana yang harus dipenuhi juga. Prasarana itu apa? Prasarana itu adalah peraturan-peraturan. Nah, pada waktu nanti badan publik ya akan ada kementerian-kementerian, badan publik ada perguruan tinggi negeri, ada kementerian, lembaga pemerintah non kementerian. Kalau dia mau membuat peraturan menteri, pastikan ke Kementerian Hukum. Di Kementerian Hukum saya titip, tolong kalau melihat peraturan keterbukaan informasi ini, Kementerian Hukum yang tadi sudah disampaikan bahwa dia informatif 4 kali ya diwujud nyatakan di situ gitu, dilihat betul. Namun demikian, saya ingin menambahkan bahwa terkait dengan AI ini memang fenomena yang tidak bisa dielakkan. Dan bahkan terkait dengan layanan publik, kalau saya berpendapat AI ini adalah fondasi yang sangat kuat, fondasi bagi institusi pemerintah untuk melakukan pelayanan publik. Tadi sudah disampaikan kendati hanya merupakan alat, setuju, harus tetap dioperasionalkan oleh manusia yang namanya manusia itu, tapi itu merupakan fondasi sehingga bisa menjadi semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat, semakin valid informasi itu, dan kemudian pada gilirannya akan menimbulkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Gitu. Jadi AI bermanfaat asal fondasinya kuat ya Pak betul. Dan ini berarti kita dalam waktu dekat bisa nih ya menggunakan AI untuk bertanya kepada Kementerian Hukum. Oh iya, dalam waktu dekat ya, relatif dekat, Kementerian Hukum memang memiliki program besar yang digadang oleh Pak Menteri, yaitu transformasi digital. Ya, di mana seluruh layanan yang ada di Kementerian Hukum, baik itu layanan internal maupun terutama eksternal, itu tentunya akan digitalisasi melalui suatu aplikasi yang namanya Super Apps. Itu yang selalu digaungkan oleh Pak Menteri, sehingga membuat layanan publik di Kementerian Hukum itu menjadi lebih mudah. Ya, ini salah satu contoh ya, semoga badan-badan publik lain bisa ikut membuat hal-hal seperti ini ya Pak ya, untuk bisa menyambung hubungan dengan masyarakat lebih baik lagi. Kita lihat polling terlebih dahulu. Seberapa puas Anda dengan transparansi instansi pemerintah saat ini? Nah, ini tingkat kepuasan nih Pak Kamal dan juga Pak Doni. Iya. Yang pertama sangat puas 38%, cukup puas 24%, tidak puas 17%, dan sangat tidak puas 21%. Wah, ini sangat tidak puas menarik juga ya, angkanya masih lumayan nih. Lumayan tapi tinggi ya. Sangat puas juga bagus ya Pak ya, angkanya 38%. Ada tanggapan Pak Doni mungkin? Ya, kalau kami melihat hal-hal seperti ini memang seperti yang kami lakukan monitoring evaluasi kami ya. Jadi kalau melihat angka-angka ini memang harus yang sangat puas itu ditingkatkan, yang sangat tidak puas diturunkan. Caranya dengan apa kan gitu. Nah, caranya salah satu tadi misalnya peraturan segera dibuat, karena kadang-kadang yang ini bukan kadang-kadang, biasanya itu seperti dulu kan, kita ini belum kenal Gojek, belum ada aturannya, tapi di lapangan itu sudah terjadi. Jadi itu kalau ini tidak segera diantisipasi, nanti kan akan ada konflik-konflik ya antara taksi yang pakai taksi online maupun taksi offline gitu. Nah ini memang badan publik dalam hal ini harus pandai melihat masalah yang ada. Masalah itu apa? Masalah kebijakan ya, terutama masalah yang diperlukan oleh masyarakat tapi belum diwujudkan, dan itu harus segera diwujudkan gitu ya. Nah ini memang ketidakpuasan ini harus dibedah lagi. Bukan apa alasannya apa, ketidakpuasannya itu apa gitu. Ketidakpuasannya itu apa, alasannya apa, kalau perlu dia harus memberikan referensi-referensi yang dulu seperti apa. Biasanya masyarakat itu juga cukup cerdas. Ini kalau tidak dilakukan nanti dampaknya akan seperti ini begitu ya. Nah, ini memang, tapi 38% itu satu angka yang memang
cukup menyejukkan juga itu. Pak Ronald, ini kan Ya. polling dibuat di kanalnya Kementerian Hukum ya Pak. Ya. Puas Pak dengan hasil ini? Ini saya melihat hasil polling ini sebagai suatu peluang. Oh, iya. Peluang bagi ASN, Kementerian Hukum, untuk berbuat lebih baik lagi dalam melayani publik, ya. Dalam pengertian kita harus meningkatkan berbagai layanan lagi sehingga angka yang 38 itu bisa terus meningkat, paling tidak diambil dari yang 21 tadi. 21 tadi bisa bergerak ke atas sehingga bisa menyentuh 50 bahkan 60% sangat puas, dan selebihnya juga bisa mengarah ke yang lebih baik gitu, Pak Abdul. Perlahan ya Pak, Ya, perlahan tapi pasti. Tapi pasti. Oke. Nah, kita bahas lagi mengenai kekuatan AI sendiri Bapak-Bapak. Nah, kita tahu AI itu membantu, tapi yang perlu dicemaskan sekarang adalah yang fake ya, bisa dibohongi atau bisa dibuat yang kembarannya tapi bukan asli gitu Pak. Nah, Bapak melihat ini suatu yang harus diwaspadai atau justru malah bisa dimanfaatkan Pak? Saya langsung saja ambil contoh. Pada waktu saya dengan OJK, Oke. pada waktu itu ada scam, ya, banyak penipuan-penipuan dengan scam. Kami pada satu kesempatan kami sering bertemu dengan OJK yang sekarang Bu Frederica Dewi yang sekarang menjadi ketua OJK. Kemudian Badan Publik itu langsung mengantisipasi. Antisipasi apa? Dia ada Indonesia Anti Scam Center. Ya, Indonesia Anti Scam Center itu ada nomor teleponnya. Jadi sekarang kalau cepat-cepatan kalau kita merasa dikena scamming, kemudian kita langsung telepon, itu OJK mengatakan bisa langsung kan itu gitu, Pak, ya? Ya diputus. Karena mereka biasanya kan antar bank. Nah, itu contoh scam lah. Kalau pertanyaannya tadi deepfake ya. Deepfake ini kita juga harus nanti kita harus lihat badan publik mana yang menangani ini deepfake. Misalnya kepolisian ini ya. Kepolisian ya kami akan berinteraksi secara intensif dengan kepolisian seperti halnya tadi kami intensif dengan OJK gitu. Saya ketemu dengan Kapolda. Ini cerita sama saya, Pak, jangankan orang lain, saya ini Kapolda kena deepfake katanya. Deepfake suara, tapi ya ada suara yang mengaku mantan menteri koordinator yang sekarang di pusat. Kemudian setelah dicek itu dia hampir tertipu karena suaranya tuh persis. Ya deepfake, apalagi sekarang deepfake itu tidak hanya deepfake suara tapi deepfake dengan visual. Ya, nah, ini memang kalau kami, bagaimana cara kami akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Siapa yang berhak untuk menangani ini? Jadi kalau misalnya kena deepfake, bagaimana? Ya seperti tadi kami kalau penipuan pakai scam dan dengan penipuan biasanya diiming-imingi bisnis ya oleh seseorang, kemudian kita kemudian langsung kita transfer. Lah begitu kita transfer kita baru sadar kan, dicek kiri kanan, telepon ke istri, telepon ke suami, loh itu bukan lah, dia bisa menelpon satu nomor dan nomor itu akan bergerak cepat. Nah ini cepat-cepatan karena biasanya kalau duitnya sudah ditransfer, sindikat ini dia punya supply chain yang bagus gitu. Dia bisa ke kiri ke kanan. Lah ini cepat-cepatan lah. Deepfake juga begitu. Seberbahaya itu ya. Seberbahaya Tapi itu. bahaya mana Pak deepfake sama informasi ditutupi? Saya kira kalau dua-duanya itu sama-sama bahaya ya. Karena informasi ditutupi, hati-hati juga. Pagi ini saya mendapatkan masukan informasi lah dari Komisi Informasi ya. Dia memberikan masukan lah, memberikan informasi. Biasanya kami punya 34 provinsi ya, kami intens berhubungan dengan mereka. Dia mengatakan, Pak, ini ada ini kepala bagian kabaknya yang mau ditangkap polisi. Kalau kemarin ada kepala desa ditangkap oleh polisi. Kenapa? Ya tadi menutupi informasi. Dia menutup informasi. Ya, dia tidak membuka informasi walaupun sudah ini masih ditutupi juga. Ini harus dibuka, ditutupi. Akhirnya dia artinya sama berbahayanya. Sama-sama berbahayanya karena informasi ini kan sebenarnya kekuatan. Iya, betul. Orang yang mendapatkan ini teorinya teori Sun Tzu. Ya, orang yang menguasai informasi dia akan menguasai peperangan kan gitu. Pak Ronald, ini kapan nih lembaga pemerintah berkata maaf informasi ini tidak boleh dibuka? Pada saat seperti apa tuh Pak? Ya, ketentuan jelas ya bahwa
ada namanya yang dikenal data informasi yang dikecualikan. Ya. Dan kami dari Kementerian Hukum, dalam hal ini Biro Hukum Komunikasi Publik yang kerjasama, selaku PPID setiap tahun selalu mengupdate data-data, daftar data yang informasi yang dikecualikan. Nah, itu terus kami update sehingga ketika ada publik yang memintakan informasi terkait data yang daftar yang dikecualikan, itu tentunya kami jawab. Kami merespon, memberitahukan kepada publik bahwa memang data yang mereka perlukan, yang mereka minta itu termasuk ke dalam daftar yang informasi yang dikecualikan. Itu sih. Baik. Lalu kalau menyambung ya tadi pertanyaan untuk Pak Dodi dan juga Pak Ronald begitu. Lalu bagaimana ketika informasi itu ditolak karena aturan, bagaimana masyarakat bisa membedakannya antara memang ditolak karena memang aturan atau memang ditutupi gitu, Pak Ronald? Tentunya di dalam setiap merespon apa yang namanya daftar informasi yang dikecualikan, kami memberikan dasar hukum. Ada fakta dasar hukum di situ. Fakta dasar hukum berdasarkan ketentuan ini, maka informasi yang Anda minta itu termasuk data yang dikecualikan. Tentunya kalau mereka masih merasa tidak puas dengan jawaban kami, tentunya ada mekanismenya tersendiri, yaitu mulai dari mengajukan keberatan kepada PPID dan sampai dengan sidang di tempat beliau ini di KIP terkait apabila memang sekiranya memang harus dilakukan sidang. Nah, tapi memang terkadang daftar informasi yang dikecualikan oleh kami, yang dibuat oleh kami itu terkadang tidak selalu tertinggal dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terus berkembang dengan seiring jalannya permintaan dari masyarakat. Jadi balap-balapan tuh ya Pak ya? Nah, dalam pada itu kami melakukan sesuai dengan Perki ya Pak ya, kalau nggak salah itu kita melakukan uji konsekuensi Pak. Uji konsekuensi, kita melihat apakah memang sekiranya ini betul dan data informasi yang dikecualikan, dan kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Itu sih. Baik. Pak Ronald, ini kalau misalnya tadi disebutkan sudah begitu lengkap gitu ya, apa yang disampaikan ke lembaga pemerintah ke masyarakat supaya masyarakatnya tahu mana yang memang perlu dibuka, mana yang tidak. Tapi mungkin masyarakat yang menonton ini juga ingin tahu nih Pak Doni, seperti apa tipsnya agar tahu informasi itu boleh dibuka atau tidak gitu. Apakah ada ciri-cirinya atau seperti apa gitu Pak? Jadi badan publik dalam hal ini Kementerian Hukum harus mengumumkan mana-mana saja DIP dan mana-mana saja DIK. Dari situ masyarakat pasti tahu, oh daftar informasi yang dikecualikan apa. Sudah cukup ya dari situ saja? Dari situ, tapi misalnya ada badan publik yang LHKPN dikecualikan lah. Dia bisa melihat loh di kementerian lain tidak dikecualikan, kok ini dikecualikan. Ya, itu kan bisa karena website itu kan harus terbuka masing-masing ini. Jadi kalau masyarakat dengan gampang masuk ke websitenya Kementerian Hukum, lihat dulu ada DIP enggak? DIP itu daftar informasi publik. Ada DIK enggak? Biasanya ada jumlahnya. Saya selalu wanti-wanti. DIP itu sama DIK jumlahnya biasanya karena kalau DIP-nya itu ada 200 atau 180, ya DIK-nya wajar-wajarnya 10 atau 20. Kecuali Badan Intelijen Negara. Lebih banyak ya Pak ya? Lebih banyak karena mereka memang badan BAIS kalau itu ya. Ya badan-badan intelijen atau badan-badan yang memang informasinya itu tidak boleh dibuka. Terlalu banyak gitu. Dari situ setelah mereka tahu DIP-nya berapa, DIK-nya berapa, kan mereka tahu, oh kok ini daftar informasi dikecualikan. Ada uji konsekuensinya, pasti yang seperti tadi disampaikan harus ada. Nah, kalau mereka tetap ini sebenarnya tidak dikecualikan, ya nggak apa-apa, minta aja. Seperti di alur yang disampaikan. Minta saja. Misalnya sudah dikecualikan pun nggak apa, kalau sudah dikecualikan nggak boleh diminta masyarakat, boleh. Masyarakat boleh, nanti yang berhak untuk membuka sebagian, menutup sebagian, membuka semuanya, menutup semuanya itu kami. Gitu. Tapi kami tidak boleh mengatakan kepada badan publik, kepada Kementerian Hukum, itu tolong dikecualikan, itu tolong dibuka, nggak boleh. Itu hak badan publik, kewajiban badan publik memberikan informasi terbuka. Hak badan publik
ya untuk menutup informasi, tapi harus ada uji konsekuensi. Oke, jadi tercerahkan ya kita ya, seperti apa alurnya untuk menyampaikan atau bertanya ini informasi yang butuh dibuka dan tidak. Nah, kita masuk ke Q&A. Ini ada dari netizen ya. Kalau minta info ke kelurahan ditolak terus, apa bisa lapor ke Komisi Informasi? Silakan Pak Doni. Kelurahan itu kan dia menggunakan APBN. Artinya dia badan publik. Oke. Karena lurahnya juga digaji. Oke. Dia dia menggunakan operasional sehari-hari memakai APBN. Jadi boleh. Jadi kalau minta info ke kelurahan terus ditolak, apa boleh lapor? Boleh, tapi harus melalui proses dulu. Jadi di situ harus ada misalnya mengisi formulir form untuk permohonan informasi 10 hari. Nah 10 hari itu hati-hati, badan publik kadang-kadang ya 10 hari dia minta perpanjangan 7 hari. Di situ kalau kita ini memang perlu menyiapkan sesuatu, ya dia boleh. Oh saya misalnya ada orang minta ke Kementerian Hukum. Kementerian Hukum mengatakan saya butuh perpanjangan 7 hari. Kenapa? Dia harus yakin bahwa yang ada, yang diminta itu ada, tapi dia perlu menyiapkan. Kadang-kadang dia itu minta perpanjangan padahal informasinya nggak ada, lagi dicari-cari. Akhirnya dengan 7 hari diperpanjang itu dia mengatakan, waduh informasinya nggak ada gitu. Nah ini yang kadang-kadang salah. Miskomnya di situ ya. Miskomnya di situ. Padahal kita menyediakan 10 plus 7 itu kalau badan publik masih perlu tambahan hari, ya 7 hari lah. Setelah 10 kalau misalnya tidak ada tapi dikecualikan ya sudah jawab saja. Kalau nanti publiknya ya kelurahan ini misalnya 10 hari datanya memang ada ya tapi dikecualikan misalnya itu. Ya ini data dikecualikan. Dia nanti pakai form keberatan. Kok dikecualikan ini. Wah, nanti ini ada peraturannya ini dan sebagainya. Selama 30 hari kerja. 30 hari. Setelah 30 hari kerja tidak cocok juga ya tidak cocok bisa juga langsung ke Komisi Informasi. Jadi jawabannya bisa. Tapi itu laporannya tidak ke Komisi Informasi Pusat. Ada alurnya terlebih. Komisi Informasi Daerah. Oh, ada bagiannya. Kalau Pak, kelurahan itu levelnya level daerah. Kalau kelurahannya ada di Jakarta, lapornya ke Komisi Informasi DKI. Kalau kelurahannya ada di Jawa Barat, lapornya ke Komisi Informasi Jawa Barat. Masing-masing daerah sudah memiliki 34 provinsi, 5 kabupaten kota. Baik. 1 kota, 4 kabupaten. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, di India pernah ada skandal besar bisa dibongkar dengan memanfaatkan UU KIP. Di Indonesia apa bisa seperti itu juga? Apakah pernah ada kasus korupsi yang terbongkar karena data yang berhasil diperoleh melalui jalur Komisi Informasi? Pak Doni? Putusan kami ini misalnya putusan kami membuka atau menutup itu biasanya kita sudah selesai. Kalau mereka mau tidak puas dengan putusan kami, kalau ke badan publik tidak puas dia ke pengadilan negeri. Kalau publik tidak puas ke Petun. Tapi tidak lewat mekanisme pengadilan tinggi dan Petun langsung ke Mahkamah Agung. Nah, kami memang selama ini tidak ada laporan ke kami dan mereka juga tidak harus melapor kepada kami informasi yang saya ini dengan informasi seperti ini saya itu bisa membuka ini bisa membongkar korupsi. Tapi kami meyakini ya ada beberapa indikasi yang harusnya itu bisa menjadikan keterbukaan informasi ini ada manfaatnya. Hati-hati Mbak April. Kadang-kadang ya kita melihat ada beberapa perguruan tinggi negeri atau kementerian atau apapun badan publik itu dia tidak informatif. Orang selalu mengatakan kok dia tidak informatif ya. Wah ini kadang-kadang kalau tidak informatif dia pasti ada yang disembunyikan ini. Tapi kadang-kadang kasus-kasus korupsi ini terbuka karena apa? Karena saking informatifnya. Karena dia terbuka semua. Jadi ketahuan ya Pak. Ketahuan gitu. Pak publik ini kan seperti saya tadi sampaikan, publik kita ini jangan dipikir publik kita ini tidak pintar. Mereka itu pintar-pintar ya. Tapi asal satu jangan dimanfaatkan oleh orang-orang itu saja. Makanya saya mendorong dalam forum-forum seperti ini tolong manfaatkan ini layanan standar layanan informasi publik dari badan publik.
Baik, baik. Nah, ini sangat mencerahkan sekali ya diskusi kita hari ini. Cuman kita mau tutup ini dengan satu kalimat yang saya ingin tahu pendapat dari Pak Doni dan juga Pak Ronald. Di era AI ini atau artificial intelligence, keterbukaan informasi adalah titik-titik. Boleh dilanjutkan dari Pak Ronald terlebih dahulu? Artificial intelligence adalah fondasi Keterbukaan, artificial intelligence adalah fondasi. bagi keterbukaan layanan publik. Baik, kalau Pak Doni, Ini keterbukaan informasi publik. Ya, keterbukaan informasi publik saya mengutip yang dari Pak Ronald. Keterbukaan informasi publik adalah solusi. Ya, solusi dan kepercayaan. Baik, boleh tepuk tangan ya untuk kedua narasumber kita. Oke, baik. Usai sudah ya podcast kita hari ini. Banyak dapat pelajaran karena ternyata transparansi tidak hanya sekedar keterbukaan saja, tapi keterbukaan yang ada kepercayaannya, yaitu yang dijalani salah satunya oleh Kementerian Hukum. Saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa di episode WhatsApp selanjutnya.